mengunjungi tempat wisata yang umum. Bahkan, kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya. Dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja. Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan Aturin, bikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan baru untuk traveling dari rumah.
Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Waalaikumsalam Kebajikan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Aturin, juga wisatawan virtual semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Nadia, selaku co-host malam ini, dan ditemani rekan saya Mas Oka dari Aturin, selaku co-host acara kali ini juga. Selamat datang di acara virtual traveling destinasi wisata berkelanjutan Gorontalo. Virtual traveling kali ini sangat spesial karena Aturin mengajak sobat semua untuk jalan-jalan secara virtual untuk menelusuri wisata kuliner di Gorontalo. Malam hari ini kita akan menyusuri wilayah Gorontalo yang memiliki pusparagam kuliner dan budaya yang menarik untuk diketahui dan semoga di kemudian hari bisa kita kunjungi secara langsung. Tentu saja kita akan dipandu langsung oleh Mas Adit yang merupakan pegiat wisata setempat. Halo, selamat malam Mas Adit. Apa kabarnya? Selamat malam. Gimana Mas kabarnya malam hari ini? Baik. Alhamdulillah. Gimana suasana di Gorontalo malam ini, Mas? Ya, Gorontalo malam ini cuacanya sangat baik, sangat mendukung untuk virtual tour pada malam hari ini. Oke, semoga mendukung sampai akhir kegiatan ya, Mas. Iya, amin. Oke, Mas Adit dan Sobat Aturin semua, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, karena acara ini bergantung pada internet, jadi jika terjadi gangguan jaringan dan acara ini terputus, jangan khawatir, kami akan segera mengirimkan link yang baru kepada Sobat Aturin semua agar bisa bergabung kembali. Namun jika kendala tersebut tidak terhindarkan sehingga acara ini tidak bisa berlanjut, kami akan tapping video bersama pemandu, kemudian kami akan kirimkan rekaman videonya kepada Sobat Aturin semua. Yang kedua, virtual traveling malam ini akan berlangsung kurang lebih selama 1,5 jam. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya melalui kolom chat di sepanjang acara. Nanti akan dijawab di waktu-waktu tertentu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk membagikan pengalaman teman-teman mengikuti acara virtual traveling malam ini di Instagram dan mention kita di @aturin.official ya. Lalu saya ingin menginfokan jika rekan-rekan sekalian atau Sobat Aturin sekalian ingin melakukan kerjasama dengan Aturin, melakukan kolaborasi bersama Aturin, bisa langsung hubungi, bisa langsung diklik link yang ada di layar di http://aturin.com/partnership. Semoga kita bisa bekerja sama di kesempatan dan atau kegiatan selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung saja mulai. Silahkan Mas Adit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat datang di Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo memiliki 5 kabupaten, 1 kota, yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, baru Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Bone Bolango. Oke, sekarang saya ini berada di Kota Gorontalo. Ini adalah sedikit peta Provinsi Gorontalo ya.
Di Gorontalo berada diapit oleh dua provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Di masuk Teluk Tomini. Oke. Lanjut. Oke, pertama kita dari Warung Budok. Warung Budok ini menyediakan makan-makanan khas Gorontalo seperti Binde Biluhuta, cuman sekarangnya nggak diupdate ya, kayaknya di spanduk terbaru ini nggak ada ya, spanduk lama kayaknya. Nah, ini mungkin mereka lagi mencicipi makanan khas Gorontalo seperti Binde Biluhuta, ada juga makanan khas seperti nasi kuning khas Gorontalo, dan juga Tinutuan ya. Dulu kan Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo ini kan satu ya, dalam satu provinsi yang dinamakan Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2000 Provinsi Gorontalo itu menyendiri atau membuat provinsi sendiri, yaitu Provinsi Gorontalo. Jadi mungkin Tinutuan masih masuk makan khas Gorontalo. Oke. Nah ini seperti bubur Manado. Ini juga ada di Gorontalo. Bubur Manado ini dibuat dengan milu, labu, ubi, baru seperti sayur-sayuran kangkong, baru sayur apa ya? Kalau di sini sih namanya sayur gedi, baru dimasak, dikukus atau direbus jadi satu, nantinya ditambah mie baru dibuat lagi, dimasak lagi, direbus lagi, didandang, jadi bubur Manado atau Tinutuan. Satu porsi biasanya ini 10.000. 10.000 satu porsi. Oke, Binde Biluhuta. Binde Biluhuta ini adalah makanan khas Gorontalo. Kalau dibilang dengan bahasa Indonesia, ini sup jagung. Adalah makanan khas masyarakat Gorontalo. Maka ini merupakan sup yang terdiri dari jagung, baru ada juga rempah-rempah lainnya seperti daun bawang, baru cabai, dan juga bawang merah. Itu dihaluskan lalu dimasak sekalian. Itu cara masaknya seperti Tinutuan atau bubur Manado. Di Binde Biluhuta ini juga memiliki 3 rasa, yaitu rasa manis, rasa asin, dan rasa pedas. Kalau tidak rasa pedas itu bukan Binde Biluhuta, tapi kolak. Kalau makan pakai nasi sih enggak ada sih di Gorontalo. Ya enak. Kalau biasanya sih mereka makan binde pakai pisang. Biasanya sih pakai pisang. Oke. Kita jalan-jalan ke mana ini?
Mas Adit mungkin biar lebih ada interaksinya, saya mau nanya nih untuk makanan sebelumnya. Kan Mas Adit bilang itu bisa dimakan bareng pisang. Umumnya pisangnya tuh diapain sih Mas? Digoreng Ya, kah atau langsung dimakan pas? pisang itu digoreng bisa kayak bikin perkedel gitu. Oh, berarti nanti Iya. pisangnya dihancurin dulu gitu ya Mas? Iya. Ada juga pisang ini ya, pisang matang atau enggak? Iya apa ini pisang ini apa yang enggak digoreng juga bisa. Biasanya yang dimakan itu Reza. Oh, Ada orang di Gorontalo itu biasa makan gitu. oh, berarti nanti pisangnya itu yang sudah matang kah atau masih setengah matang, Mas? Karena Setengah kalau matang juga misalkan bisa, kalau matang pisangnya juga matang bisa. berarti akan jadi manis ya Iya, iya, rasanya. iya. Kalau juga digoreng itu kayak bisa juga. Oke, menarik banget nih ya, Mas. Bisa dimakan bareng pisang, kayak Iya. sangat anti mainstream rasanya, sangat tidak biasa. Oke, Hmm. mungkin bisa dilanjut ke destinasi selanjutnya. Kita kira-kira mau kemana, Mas? Ke Pia Saron ya. Oke. Kata orang sih kalau ke Gorontalo itu tidak lengkap kalau tidak membawa pulang oleh-oleh seperti Pia Saronde. Di Pia Saronde ini menyediakan banyak banyak oleh-oleh seperti pia, baru juga ada kue kerawang dan lain sebagainya, kue-kue yang ada yang khas Gorontalo. Ada juga bagea, ada juga apa ya? Banyak lah kue-kue khas Gorontalo. Kalau mau Kira-kira ke Saron, ya kira-kira kita harus nyiapin budget berapa ya, Mas, kalau misalkan mau belanja oleh-oleh nih? Umumnya harga oleh-olehnya per item itu berapa kisarannya? tergantung sih. Kalau pia itu sekitaran 45.000. Ada juga yang kecil-kecil itu 25.000 per bungkus per dos ya. Per dus. Oke. Oke, ini ada yang nanya nih Mas, pia isinya apa aja ya? Pia isinya ada coklat, keju, kacang hijau, baru rasa durian juga ada. Baru coklat keju dicampur, coklat kacang juga ada. Bisa dijelasin ya Mas, gurih Ya, Mbak. atau gimana? Ya. Kalau mau mau makan ya pia ini coklatnya itu lumer ya kalau saat gigit lumer di mulut hancur seperti ini air apa namanya lembut ya. Iya Mas Leo. Ini juga pia keju sangat gurih, enak. Ini pia Saronde. Ya kalau mau beli di sini ada juga yang jaga di sini Reza, Pak Reza yang selalu jaga di Pia Saronde. Reza de Mildes. Ini kue kerawang. Kue kerawang ini ya sayang ya dimakan karena pembuatannya itu sangat sedetail-detailnya. Mengukir, ada apa? Ada gambar bunga. Kalau mau digigit ya sayang hancur kuenya. Kue seperti ini seperti apa ya? Kuenya sangat gurih, lembut. Yang susah pembuatan kue ini gambarnya. Kue kerawang, motif Gorontalo. Motifnya itu digambar pakai tangan sendiri ya Mas?
Iya, pakai Keren tangan banget. sendiri. Keren banget. Berarti emang harus terlatih ya untuk Iya, iya. bisa membuat kue ini. Kalau untuk kisaran harganya per toples kira-kira kue kerawang ini berapa, Mas? Kalau satu toples itu sekitaran 350.000. Wah, cukup mahal berarti ya. Iya, karena Sepadan dengan, iya betul. proses pembuatannya itu sangat susah. Iya betul. Berarti sepadan dengan hasil yang bisa kita nikmati. Yang mahalnya itu nilainya pembuatan seninya kan itu digambar, dilukis. Iya betul. Menarik ya. Mungkin bisa dilanjut, Mas. Kuliner selanjutnya. Mas Adit, Ya, ya tadi ada yang namanya bagea. Kalau boleh dijelaskan bagea itu apa ya? Bagea itu dulunya kan Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Utara itu kan satu, Mas Leo. Jadi mungkin sekarang ini masyarakat Gorontalo menganggap bagea itu juga salah satu makanan khas Gorontalo. Oh begitu. Iya. Ya, pembuatan bageanya itu juga bahan sangat pembuatannya susah. apa itu? Oh, ya kalau bagea itu, ya saya juga susah mau dijelaskan itu pembuatannya kayak gimana ya. Karena itu cenderung di Sulawesi Utara, karena mungkin masyarakat Gorontalo masih menganggap bagea itu adalah makanan khas Gorontalo. Oke, Mas Adit mungkin bisa dilanjutkan penjelasannya. Iya. Oke. Nah, ini ada di Piazza Ronde ini ada juga abon, baru juga kue apa namanya ini? Kolombeng. Kolombeng. Kolombeng ini biasanya dibuat dengan apa? Dengan adat Gorontalo seperti walima, Isra Miraj, dan juga Maulid Nabi. Mereka di Kolombeng ini apa ya? Dibuat saat apa ya? Maulid Nabi. Saat Dengan perayaan wisata tertentu religi. berarti ya Mas adanya. Ya. Berarti kuenya hanya bisa ditemui di perayaan tertentu ya? Perayaan tertentu. Kalau di pasar juga ada, tapi enggak seramai gimana ya. Ramai saat Maulid Nabi. Oke, kisaran harganya kira-kira berapa, Mas? Per bungkus 1.001. atau per toplesnya? Kalau itu berarti 1.000 cukup terjangkau ya? Iya. Ada yang bertanya nih, Mas, apakah kuenya cuma khusus Maulid atau gimana kira-kira? Ada juga saat di pasar, tapi enggak seramai saat Maulid Nabi. Tetap ada yang menjual, Ada. cuman tidak sebanyak saat Maulid Nabi gitu ya, Mas? Iya. Oke, mungkin bisa lanjut ke kuliner selanjutnya, kira-kira apa nih, Mas? Ila bulo bakar. Ini ila bulo bakar pembuatannya
Pembuatannya ada dua. Ada yang dikukus, ada juga dibakar. Adonannya terdiri dari tepung sagu, baru juga kulit ayam, baru daging ayam, hati ayam, dan lainnya. Ini kira-kira mirip otak-otak nggak sih, Mas? Atau Ya. beda? Iya, mirip. Mirip gitulah. Oke. Biasanya ini langsung dimakan sendiri aja atau ada barengannya, Mas? Entah sama nasi Kalau atau biasanya apa gitu? sih makan sendiri, tapi juga bisa dicampur dengan Milo siram. Apa tuh? Binde Milo buluhuta. siram ya? Oh Iya, ya. binde bulu. Oke. Binde buluhuta yang pertama. Kira-kira harganya berapa ya, Mas? Kalau harganya juga sih cukup ini. Ada yang 5.000, ada yang juga 7.500 per biji. Ya, halo Mas Adit. Iya, halo? Ya, tadi katanya ini ila bulu ada isinya hati sapi ya, hati ayam ya. Ayam. Apakah bisa diganti dengan hati-hati yang lain? Yang penting jangan pakai hatinya Mbak Nadia. Oke, siap. Jangan dong, Mas. Nanti langsung hilang Iya. orangnya. Kan Mbak Nadia punya hatinya untuk seseorang. Iya, betul. Mungkin bisa dilanjut, Mas Adit, penjelasannya. Oke, ini pembuatannya. Ini Ilabulo ini dulunya dikenal dengan Raja Reza Lakoro. Dulunya sih kata ini apa namanya? Cerita rakyat. Raja Reza. Nggak tahu betul atau enggak itu ceritanya. Dimakan saat mungkin bisa diceritakan sedikit kali ya, Mas, ya. tentang cerita rakyatnya. Sedikit biar kita Ini semua saat tahu. Raja Reza mengantarkan ini mahar kepada Mildes, dia membawa Ilabulo ini, mengantarkan mahar. Mungkin sekarang ini bisa disebut Ilabulo ini seperti apa ya? Kue kerajaan dulu kalau di Gorontalo. Oh, berarti ini bisa dibilang makanannya hanya untuk orang-orang kerajaan aja ya, Mas, kalau dulu? Iya, kalau dulu. Oke, berarti kalau sekarang ini... Raja Reza bersama Ratu Mildes kalau tidak salah. Oke. Menarik ya, berarti kalau sekarang sudah bisa dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat ya? Iya. Mas Adit, ada yang bertanya nih, Ilabulo itu dikukus atau direbus cara masaknya? Dikukus bukan direbus.
Cara masaknya ada dua, dibakar, ada yang satu dibakar, ada juga dikukus. Kira-kira lebih enak yang mana nih Mas? Dikukus atau Ya. dibakar? Kalau tergantung sih, kalau dibakar juga enak, dikukus juga enak. Dua cara penyajiannya juga, dikukus dan direbus. Kalau digoreng Kalau saya bisa nggak sih Mas? kurang tahu juga ya, karena belum pernah dirasa kalau digoreng. Kalau saya sih sukanya dibakar. Oke. Biasanya ada sambelnya nggak sih Mas? Atau emang lebih dinikmati Enggak, tanpa ya, tambahan lain? dinikmati tanpa sambal. Oke. Boleh Mas langsung dilanjut lagi? Iya. Kita jalan-jalan kemana? Ke kayaknya Mahrani sama deh dengan Seronde, pihak Seronde. Mau nanya deh Mas, mungkin ini agak sedikit di luar kuliner. Iya. Kira-kira kalau misalkan kita berwisata ke Gorontalo, apakah ada angkutan umumnya Mas? Atau lebih enak menggunakan kendaraan pribadi Mas? Kalau di Gorontalo itu ada transportasi itu namanya bentor, becak motor. Kira-kira tarifnya berapa tuh Mas? Ya tergantung sih, kalau jauh dekat. Kalau dari rumah makan sini ya, dari sini sampai ke mall itu sekitaran 10.000. Jaraknya itu kira-kira Saronde. berapa kilo tuh Mas? Atau berapa menit waktu yang ditempuh? Waktu yang ditempuh sekitaran 5 menit lah. Oke. Berarti untuk 5 menit waktu tempuh itu kira-kira 10.000 ya Mas? 7.000 sampai 10.000. Oke. Tapi ada juga kan Gojek, Grab, Ya, mungkin halo, lebih Mas Adit. murah. Ya, Apakah bentor ini bisa dipesan secara online bisa. atau Kalau hanya manual? Kalau bentor dia kerjasama dengan Gojek. Kalau mau pesan bentor, aplikasinya Gojek. Kalau di Grab itu nggak ada. Berarti cukup mudah sekali ya Mas untuk memesan bentor kalau misalkan ternyata Iya. sudah bisa dipesan via aplikasi Gojek. Iya. Ini kita sekarang berada di Kelurahan Tenda.
Kira-kira selanjutnya kita akan menuju kemana nih, Mas? Itu rumah makan apa ya? Sate. Ada yang Jalan Yosudarso. Sate ayam biasa kah atau sate apa, Mas? Sate tuna. Apa namanya itu? Oke, sate tuna ini mungkin yang lain di daerah lain sate terkenal dengan daging seperti daging sapi, daging kambing, ayam. Kalau di Gorontalo ini sate dibuat dari ikan seperti sate tuna. Jadi di Gorontalo juga ini satenya ditaburi cabe. Bukan orang Gorontalo kalau tidak kuat makan cabe. Orang-orang Gorontalo itu dikenal dengan hebat makan cabe. Berarti hampir semua kulinernya itu pedas ya, Mas? Iya, pedas. Oke. Kira-kira untuk satu porsi sate tuna ini dikenakan berapa ya, Mas, biayanya? Kalau per tusuk itu ada 2.500 sampai 3.000. Oh. Bikin lapar ya ngelihatnya. Satenya itu gede-gede loh. Biasa dimakan dengan apa tuh, Mas? Nasi kah atau lontong? Nasi. Kalau biasanya sih kalau orang ini Limboto, orang-orang Limboto makan sate ini, orang menggunakan pisang. Wah, pisang. Berarti pisang tuh Makan hampir nasi. bisa dimakan dengan berbagai makanan ya, Mas? Iya, makan sate, nasi sama pisang. Nasi dan pisang. Kira-kira rasanya jadi gimana tuh, Mas? Nasi, pisang, dan sate. Ya, enak mungkin. Mungkin mau menghilangkan rasa pedesnya, dia Apa makan Mas pisang. Adit pernah coba nasi dengan pisang dan sate? Kalau nasi pisang, iya pernah. Kalau kan satenya kan pedas. Saat kita makan nasi mungkin menghilangkan rasa pedasnya dimakan pisang. Oke. Berarti apa rasanya cocok, Mas? Cocok pisang, sangat. nasi, dan sate. Oh, sangat cocok. Oke, menarik banget. Mungkin bisa dicoba di rumah kali ya, sama sobat aturin sekalian. Nah, ini bilendango. Bilendango ini biasanya masyarakat Gorontalo ini cara pembuatannya ikan nila atau ikan Jawa, atau juga kalau masyarakat Gorontalo menyebut ikan lolosi, ikan lajang. Itu ikan yang bisa dibuat bilendango. Kalau ikan nike sih nggak bisa karena ikan nikenya kecil. Susah mau dibelah dua, nikenya kecil. Cara pembuatannya ini rica, bawang, tomat diulek jadi satu, baru digoreng ikannya dulu, baru sambalnya ditaruh di atas belanga, di atas ikannya. Mungkin satu porsi ikan ini sudah sekalian dengan nasi 15.000. Wah, berarti cukup terjangkau juga ya, Mas? Iya, harganya. Nasi dengan ikan hanya 15.000. Kira-kira menu bilendango ini bisa ditemukan di semua rumah makan seafood gak ya, Mas? Atau di tempat-tempat tertentu saja? Iya, cuma tempat-tempat tertentu.
Ini kan makanan dulu-dulu, dibilang makanan dulu-dulu. Oke. Oke, cukup bikin kita kelaparan ya dengan ngelihat fotonya aja. Oke, mungkin bisa dilanjut Mas ke kuliner selanjutnya. Oke, mungkin ini slide terakhir kali ya dari presentasi Mas Adit. Iya. Kira-kira Sobat Aturin semua, apakah ada yang mau ditanyakan terkait kuliner-kuliner yang sudah disampaikan sebelumnya? Mungkin bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau langsung ditanyakan di kolom chat. Akan saya bantu bacakan kepada Mas Adit. Oke, Mas Jul, boleh silakan langsung tanya aja. Ya, terima kasih Nadia. Mas Adit, di Gorontalo itu selain pia saronde, pia apa saja yang terkenal? Selain daripada Pia pia saronde, Merlang, ada merek lain. ada juga pia tapa, ada juga pia gelatik. Banyak Mas Jul. Namanya pia gelatik, pia tapa, pia saronde, pia cemerlang, pia apa? Putra, buah putra, dan banyak lainnya. Karena mungkin pia itu salah satu oleh-oleh khas Gorontalo. Jadi masyarakat Gorontalo sudah banyak membuat pia-pia yang baru mungkin. Oh begitu. Jadi pia ini sangat mudah untuk ditemukan di daerah Gorontalo begitu. Sangat mudah. Apakah cukup menjawab Mas Jul? Jawaban dari Mas Adit? Ya, kalau dari jawabannya sepertinya saya lihat Mas Adit ini seperti seorang pemerhati kuliner. Saya mau tanya, jangan-jangan ini Mas Adit punya usaha kuliner atau mungkin bergerak di bidang kuliner begitu. Dari penjelasannya itu membuat saya lapar. Ini saya makan pisang sudah 2 porsi. Halo, malam Mas Adit, malam. Asli. Halo Mas Adit. Oh ya, silakan Mas Mildes. Mas, ini Mas. Saya ini kan dari Jawa tuh, nggak tahu makan makanan pedas. Kalau di Gorontalo ada nggak Mas yang makanan nggak pedas gitu? Ada Mas Mildes, ada. Seperti kalau tinutuan itu kan nggak pedas kalau nggak taruh sambal. Itu kan cuman bubur. Salah satunya tinutuan. Itu Gitu juga. ya Mas? Iya. Apa juga ila bulonya juga nggak pedas kalau nggak taruh sambal. Karena itu hanya daging ayam, hati, kulit ayam. Oke, berarti buat yang nggak bisa pedas tetap bisa. Mas Miles bisa kalau mau kuliner yang nggak pedas ada juga di warung makan JPDH. Warung makan JPDH. Nyarinya nasi loh Mas, bukan JPDH itu bubur nggak gitu. pedas-pedas. Ya, iya Mas. Saya nyarinya nasi. Oh nasi. Nasi campur pisang. Tadi kan nasi campur pisang. Gimana tuh rasanya Mas? Ya enak. Orang-orang Limboto sih ya ini apa makan kesukaannya mereka.
Berarti di Gorontalo itu nasi dicampur pisang tuh udah menjadi makanan yang biasa ya, Mas? Iya, makanan biasa. Ada yang mau tanya nih, Mas, di kolom chat Mas Adit, rumah makan Budo itu rumah makan hits di Gorontalo ya? Apakah betul, Mas? Nggak tahu ya, karena mungkin ya, karena kan saya juga kadang-kadang makan di situ ya. Cuman biasa mungkin sebulan ini 1 kali makan situ, bisa jadilah. Karena itu kan ada makan-makan khas daerah, ada seperti Binde Bilhuta, ada juga tinutuan, ada juga mie khas Gorontalo, dan lain sebagainya. Mas mungkin bisa dibantu nggak untuk kasih rekomendasi kira-kira kalau misalkan kita berkunjung ke Gorontalo, makanan apa sih yang harus banget kita coba? Yang kalau misalkan kita nggak coba itu berarti kita belum ke Gorontalo. Belum ke Gorontalo gitu. ya? Oke. Iya betul. Ya, salah satu Ilabulo. Ilabulo itu mereka bilang kalau belum makan Ilabulo belum pernah ke Gorontalo. Dengan Binde Bilhuta. Dua makanan itu ya memang makanan khas Gorontalo. Oke, bisa dicatat mungkinnya teman-teman aturin kalau berkunjung ke Gorontalo jangan lupa untuk Kalau cobain makan Ilabulonya. Ilabulo ini tempatnya di Jalan Penigoro 1, dan yang kedua ada juga di Gelatik. Jalan Gelatik. Ilabulo ini yang tadi dimakan bareng pisang bukan ya, Mas? Atau bukan? Bukan. Makan ini cuman makan gini aja. Oh, oke. Campur dengan Binde Bilhuta. Oke, menarik ya. Ada yang lainnya lagi nih, Mas. Terus kira-kira rumah makan di Gorontalo yang hits itu gimana ya, Mas? Mungkin yang menjual hampir semua makanan daerah Gorontalo kali ya? Yang cukup lengkap gitu, Mas. Kalau rumah makan sini yang hits ini rumah makan ini Bu Kiai Demak, yang mungkin lagi hits sekarang karena di situ ada jual menu-menu sate tuna, baru ikan-ikan bakar lainnya, memang yang khas-khas Gorontalo pakai minyak kampung. Nama rumah makannya Bu Kiai Demak. Bu Kiai Demak ya, Mas. Iya. Mungkin bisa dicatat Kak Putri. Oke, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait kuliner di Gorontalo, sobat aturin sekalian? Oh, ini Mas Adit, tempat makan mie siram yang enak di Gorontalo di mana ya? Kalau saya sih rekomendasi ada kalau dari dulu tapi sih nggak ada ini namanya, cuma di rumahan gitu. Tapi rekomendasi enak. Di bawah Tugu Bone Bolango. Di samping Tugu itu ada rumah. Di situ enak. Mie siramnya enak sekali, enak banget. Oke, mungkin bisa dijelasin kali ya Mas, mie siram itu makanan daerah seperti apa? Itu Binde Bilhuta yang tadi itu, Binde Bilhuta. Oh. Binde artinya milu, Bilhuta disiram. Jadi nama Indonesia milu siram. Oke. Berarti sama aja ya Mas, mungkin beda penyebutan aja. Iya. Kalau di bahasa Indonesia kan Binde itu milu, Bilhuta itu disiram. Jadi kalau Indonesianya milu siram. Oke. Mungkin bisa dicatat tempat makan yang tadi disebutin sama Mas Adit. Mungkin bisa kita kunjungi kalau misalkan ternyata kita berkunjung ke Gorontalo. Ada juga di JDS, milu siram ada juga di JDS. Mie siram itu dikukus atau direbus tuh Mas Adit, ada yang nanya.
Nggak mungkin kan mie siram itu dipanggang, mungkin direbus lah. Mungkin atau bisa dikukus juga Mas, atau hanya direbus aja? Direbus bisa, dikukus lah nggak bisa. Oke. Mungkin Mas Adit bisa dibantu jawab ulang kira-kira mie siram yang enak tadi di mana Mas? Biar Kak Ayu mungkin mau catat. Di bawah di samping Tugu Bone Bolango. Oke, di samping Tugu Bone Bolango ya Mas. Iya. Oke, mungkin Kak Ayu bisa Itu ada dicatat. ada juga di JDS di jalan apa ya? Bisa juga masuk lorong lorong Cendana, nah, itu bisa. Oke deh, makasih banyak Mas Adit. Kira-kira Sobat Aturin apa masih ada yang ingin ditanyakan? Ada juga satu mie siram yang sangat enak tapi di Limboto, dia di depan Polres Limboto, itu sangat enak. Oke, kira-kira Tapi Mas jauh lah seporsinya berapa ya Mas? Dari kota Gorontalo itu sekitaran 30 menit. Seporsinya sekitaran 6.000. Wah, harganya sangat berarti cukup terjangkau ya. Iya, sangat terjangkau. Untuk harga 6.000 itu apakah cukup sekali makan Mas? Apa sekali makan bisa langsung bikin kenyang atau? Kalau untuk biasanya kalau yang jualan itu kan namanya alim. Kalau buat alim sih nggak cukup. Karena porsinya kecil. Minimal biasanya pesan berapa porsi itu Mas untuk sampai ngerasa kenyang? Dua bisa. Karena porsinya kan kecil. Tapi kalau saya sih satu udah cukup. Oke, mungkin teman-teman aturin yang ngerasa nggak cukup untuk satu porsi bisa pesan 2 gitu ya. Oke deh, makasih banyak Mas Adit dan Sobat Aturin semua atas partisipasinya dalam sesi tanya jawab sekarang. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Selanjutnya kita bakal ada kuis nih. Mungkin Mas Oka bisa minta tolong di-share. Oke, games berhadiah temukan Gorontalo. Sebelumnya saya bakal bacain cara bermainnya. Yang pertama, games ini akan menggunakan platform Quizizz. Sobat Aturin sekalian bisa buka Quizizz di Google Chrome atau aplikasi internet lainnya. Nanti linknya akan kita kasih di kolom chat. Bisa tinggal langsung diklik aja. Lalu Sobat Aturan sekalian bisa langsung mengisi nama lengkap, gunakan nama lengkap ya Sobat Aturan supaya memudahkan kita untuk mencatat pemenangnya nanti. Oke, sudah dikirimkan linknya di kolom chat, bisa langsung diklik aja, lalu ketik nama lengkap, jangan menggunakan nama inisial atau bukan nama asli. Nanti kita akan mulai kalau misalkan teman-teman sudah join semua. Saya juga bisa ikut Mbak Nadia. Kalau misalkan Mas Adit ikut, nanti Mas Adit yang menang jadinya. Ya. Boleh langsung join teman-teman Aturin. Baru 4 orang nih yang join. Mungkin yang lain bisa kita tunggu.
Mungkin kita tunggu 1 menit lagi kali ya. Kita kasih waktu teman-teman untuk join gamenya. Bisa langsung klik aja link yang ada di kolom chat, lalu tulis nama lengkap kalian ya. Jangan menggunakan nama inisial atau nama panggilan. Mbak Nadianya kapan main ke Gorontalo? Doain aja Mas, semoga ada rezekinya. Mungkin Amin. setelah pandemi kali ya. Mungkin nanti bisa dibantu Mas kalau misalkan saya mau berkunjung ke Gorontalo. Iya, bisa. Oke. Mungkin bisa kita mulai sekarang aja kali ya Mas Opa. Selamat kepada Kak Reza, mungkin bisa disebutkan asal kotanya Kak, dan jangan lupa untuk di capture buktinya, nanti bisa. Oke, jangan lupa di capture bukti quizisnya Kak, biar nanti langsung dikirim melalui DM Instagram kita di @aturin.official atau nanti bisa kirim via WhatsApp. Mungkin Mas Oka bisa di-share. Oke, mungkin yang tadi atas nama Reza bisa menggunakan fitur raise hand untuk dikasih tahu lokasinya di mana. Oh, oke. Mas Mildes ya yang tadi atas nama Reza. Mungkin bisa di unmute dulu Mas.
Mas Mildes. Ya, halo. Halo Mas Mildes, tadi menggunakan nama Reza ya untuk game Iya. Namanya anak saya itu. Oh, oke. Nanti bisa langsung DM Instagram kita aja di @aturan.official atau kirim pesan ke WhatsApp di nomor yang ada di layar ya, Mas. Mungkin bisa dicatat dulu. Siap. Nanti akan dikirimkan hadiah ke alamat Mas Mildes. Oke. Makasih. Oke, makasih banyak Sobat Aturan semua atas partisipasinya dalam kegiatan virtual traveling hari ini dan juga games barusan. Makasih juga atas waktunya. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi closing statement kali ya. Mungkin Mas Adit boleh memberikan closing statement? Oke. Selamat malam untuk semua rekan-rekan virtual ini. Ayolah ke Gorontalo, nikmati suasana Gorontalo dengan keindahan alam kuliner, dan masih banyak lagi objek-objek wisata dan kuliner di Gorontalo. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Adit. Mungkin Sobat Aturan semua, kalau ada kesempatan dan waktu, jangan lupa untuk berkunjung ke Gorontalo. Mungkin itu saja sebelum kita mengakhiri kegiatan virtual traveling kali ini, kita akan masuk ke sesi foto bersama kali ya. Kepada Sobat Aturin sekalian, mungkin yang berkenan bisa dinyalakan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke. Oke, apa sudah semua? Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Sobat Aturin sekalian atas waktunya. Dan jangan lupa kalau misalkan besok hingga tanggal 11 masih ada kegiatan virtual traveling lainnya, bisa dilihat di layar untuk jadwalnya. Sekian virtual traveling ke Gorontalo hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Apa yang kamu ingat dari liburan terakhirmu? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana? Atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum? Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya. Dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja.